Terkait kecurigaan pihak keluarga diplomat Kemlu Arya Daro Pangayunan, kita akan bahas bersama mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogro Seno. Selamat malam Pak Ogro. Selamat malam. Pak Ogro, ini keluarga ungkap sederet alasan ada unsur pidana katanya. Tak seperti klaim polisi sebelumnya. Mereka yakin Arya dibunuh sosok profesional. Apa yang bisa didalami oleh penyidik? Ya, seharusnya dengan ditemukannya mayat Arya Daro tadi, Pangayunan tadi di lokasi kos tadi, semua kejanggalan-kejanggalan itu harus diinventarisir, dicatat. Ya, kejanggalan banyak kan ditemukan dalam posisi selimut utuh dan sebagainya. Kamar ada apa? Kejanggalan tuh ya. Bukan yang ditemukan ada barang-barang apa saja di kamar, bukan itu. Itu juga perlu, tapi yang dalam rangka penyidikan tadi adalah kejanggalan-kejanggalan tadi, ya. Termasuk misalnya dari keterangan visum dari dokter. Tidak pernah ada keterangan visum dari dokter itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Visum dokter hanya mengatakan penyebab kematian adalah A, B, C misalnya itu aja. Ya. Jadi jangan dibawa ke sana dulu, sehingga kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada keterlibatan orang lain, tidak ada unsur pidana, terlalu pagi, ya kan? Lebih bagus ini menjadi kasus yang masih menjadi atensi penyidik, ya kan? Kemudian diserahkan kepada atau ditunjuk pada 2 atau 3 orang untuk tetap menangani ini, ya kan? Mengevaluasi kejanggalan-kejanggalan. Seperti contoh jendela. Kalau menurut video yang saya lihat, jendela terbuka itu bukan dicongkel dari bawah, dan saya melihat sendiri di lokasi kan ada bekas congkelan di kusen bawah jendela itu. Tapi kelihatannya dibuka dari samping langsung terbuka. Padahal kuncinya ada 2, kunci yang di tengah dan kunci yang di pinggir. Apa semudah itu misalnya gitu. Itu perlu dijadikan catatan kejanggalan dalam TKP ditemukannya jenazah Arya Daro di kos-kosan tadi. Oke. Ini artinya memang dari awal sudah banyak kejanggalan, dan menurut Anda apakah penyidik sudah cukup detail untuk menginvestigasi kejanggalan-kejanggalan itu? Ya mungkin tidak terbuka pada publik, ya seharusnya itu bagian dari penyidikan seperti itu, sehingga tugas polisi kan ada pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara kapten, penegak hukum. Jadi di samping penegak hukum juga tugas pelayan pada masyarakat ini harus ditegakkan juga. Jadi misalnya ada informasi yang saya baca juga ada keluarga menerima amplop coklat ini. Nah, pada saat menemukan amplop coklat, siapa petugas yang menangani kasusnya Arya ini, almarhum Arya ini, yang di Polda Metro, dia tetap berkomunikasi dengan 1, 2 atau 3 orang yang ditunjuk untuk menangani kasus yang masih meninggalkan misteri ini. Jadi pengacara keluarga juga bisa komunikasi, melihat perkembangan sampai sejauh mana, dan bila perlu diajak diskusi. Apalagi keluarga sudah membuka diri kan, itu lebih bagus. Jadi dialognya lebih enak. Seperti itu. Jadi menurut Anda pihak keluarga sampai membuat pernyataan kepada media karena merasa ada ketidakterbukaan secara komunikasi dari pihak kepolisian? Ada komunikasi yang terputus di sini ya, bukan masalah pembuktian ya. Komunikasi dalam rangka bagian salah satu tugas pokok polisi adalah pelayanan masyarakat. Gitu. Oke, jadi Pak, ini juga yang selain tadi soal amplop ya, keluarga juga mengungkapkan ada temuan kejanggalan, misalnya handphonenya katanya hilang, tapi ternyata di medsos dan WhatsApp-nya aktif, hingga kiriman misterius orang tidak dikenal. Nah, polisi perlu mendalami lagi temuan-temuan yang diungkap atau seperti apa menurut Anda? Wajib. Itu temuan semua, iya. Alat komunikasi HP yang belum ditemukan, kan bisa komunikasi dengan provider, ya kan? Apakah tetap dibuka, dimonitor atau diblokir misalnya begitu. Itu pakai analisa. Jadi setiap reserse punya ilmu analisa kriminal yang tajam di situ. Jadi jangan dianggap bahwa ini sudah selesai cukup di press conference, bukan. Ini masih harus ditangani serius, dan ya mungkin mungkin memerlukan waktu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, bisa 1 tahun belum selesai, sehingga akhirnya keluarga juga bisa menerima kalau penjelasan polisi tadi sudah cukup banyak mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang bisa ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP tadi.
Ya, lantas bagaimana memastikan setiap fakta bisa diusut secara terbuka? Begini, saya juga pernah menangani kasus matinya seorang wanita di hotel di Surabaya dulu ya, tahun 96. Jadi tidak perlu disampaikan ke media secara terbuka setiap saat. Oke. Yang penting sekarang keluarga, kalau sudah ada ditunjuk pengacara, ya disampaikan kepada pengacara saja, sampaikan bahwa ini langkah-langkah sampai sejauh ini. Tidak perlu dalam bentuk surat pemberitahuan hasil penyidikan SP2HP misalnya gitu ya. Nggak perlu. Jadi pengacara bisa datang, bisa telepon mungkin di situ asal benar pengacara, jelaskan saja langkah-langkah kami seperti ini. Hari ini kami tidak bisa melangkah karena belum ada informasi baru, tapi masih kita dalami. Sehingga sekali lagi pelayanan kepada keluarga korban ini benar-benar merasa dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian. Ini apalagi kalau kita tahu keluarga juga minta penegak hukum dan negara hadir mengawal kasus ini. Ini artinya apakah memang kasus kematian Arya belum diungkap secara transparan menurut keluarga dan juga mungkin menurut Bapak? Ya kalau sebenarnya bisa dilayani maksimal oleh pihak kepolisian, oleh penyidik, ya tidak, menurut saya tidak perlu misalnya sampai ke presiden dan sebagainya. Ini kan polisi juga bagian dari dari ketatanegaraan di bawah presiden. Ya jangan memberikan presiden beban banyak. Tapi saya tidak melarang. Tapi saya lihat berarti ini ada komunikasi yang tidak nyambung ya antara keluarga dengan pihak kepolisian ini, sehingga pihak keluarga mencoba membuat surat kepada presiden. Gitu. Dan harusnya setelah mungkin pernyataan, mungkin ketidakpuasan dari keluarga ini bisa langsung disambut oleh pihak kepolisian begitu ya Pak Agra? Seharusnya seperti itu, langsung pengacara saja diundang untuk diadakan pemberian informasi berkaitan meninggalnya almarhum Arya Daru ini di tempat kos di Menteng tadi. Artinya setelah ini pihak kepolisian harus mendalami yang tadi ditemukan oleh pihak keluarga seperti menerima amplop, kemudian Instagram korban, lalu aktif, kemudian WhatsApp-nya juga demikian. Itu harus ditelusuri begitu ya. Karena kan sebelumnya dikatakan bahwa handphonenya hilang gitu loh Pak Ogro. Ya, harus bisa dijawab oleh penyidik. Penyidik kan membuat terang suatu penyidikan, membuat terang suatu perkara. Harus bisa dijawab. Jangan dibiarkan bahwa cukup disampaikan kemudian disimpan, jangan. Ini kan sudah pekerjaan mulia penyidik, pekerjaan mulia polisi yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu. Jadi menurut Pak Ogro Seno sendiri, apa yang membuat kasus ini tampak begitu rumit sehingga akhirnya membuat pihak keluarga maupun pihak penyidik ini tampak memiliki kesimpulan yang berbeda? Mungkin belum pada finishnya ya, tapi maksudnya dalam perjalanannya ada ketidaksinkronan keterangan. Ya, ini kan ibarat membuka katakan skrup yang kencang itu ya. Jangan sampai rusak pelan-pelan sehingga akhirnya bisa terbuka secara baik, jangan sampai ada yang rusak. Informasi apapun dihimpun ya. Jadi saya rasa tidak perlu tim lengkap yang ditunjuk untuk menangani ini, cukup mungkin ya satu perwira menengah, satu perwira pertama, satu brigadir atau 2 brigadir, 4 orang lah untuk mencoba menangani kasus ini, sehingga suatu saat kalau mungkin petugasnya pindah diganti lagi petugas, ini kasus atensi, ya kan, jangan sampai hanya 2 bulan 3 bulan setelah press conference tutup buku, jangan. Ya. Ini bukan tugas seperti pabrik memproduksi selesai, bukan, ini harus diungkap sampai mencapai finishnya di mana. Ini belum finish loh ini. Oke, berarti ini memang masih dalam proses penyidikan harusnya begitu ya, belum finish sama sekali, masih jauh Pak. Ya kalau finish berani nggak dikatakan SP3, nggak berani kan. Oke, baik, terima kasih Pak Ogro Seno telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, sehat selalu Pak. Malam.